Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Perhatikan gambar berikut. Hari itu, Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu, kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Mereka mewawancarai Pak Damar, seorang pengusaha sandal refleksi untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu yang berkualitas, yang diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Nah, selain berinteraksi dengan sesamanya, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan alam, seperti yang dilakukan oleh Pak Damar. Beliau menggunakan kayu dari lingkungan sekitarnya dan menyarankan reboisasi para pemasok kayu. Manusia sangat bergantung pada alam. Semua kebutuhan manusia dipenuhi dari sumber daya alam. Lingkungan alam juga menyediakan bahan baku untuk berbagai kegiatan produksi, sehingga lingkungan alam juga berperan dalam pembangunan. Nah, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam, yaitu mengolah sumber daya alam dengan bijaksana dan ikut serta dan ikut melestarikan sumber daya alam tersebut. Kemudian yang kedua, membangun sarana prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, ingat ya, dalam memanfaatkan alam harus bijaksana. Mengapa? Karena pemanfaatan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Nah, setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab di lingkungannya, seperti saling menghormati, menjaga kebersihan, dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, maka akan dilakukan pemungutan suara atau voting. Nah, bagaimana sikap kita dalam musyawarah? Nah, sikap dalam musyawarah itu memahami tujuan keputusan yang akan diambil. Kemudian, saling memahami, menghormati, dan menghargai pendapat. Kemudian ketiga, bersikap lapang dada menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, dan saran dari peserta lain. Dan yang keempat, tidak memaksakan kehendak untuk jadikan sebuah keputusan bersama. Nah, sebagai siswa yang belum memiliki hak pilih di masyarakat, apa ya yang dapat kita lakukan? Nah, ini. Hal yang bisa kita lakukan siswa, hal yang bisa dilakukan siswa saat ada musyawarah di masyarakat. Di antaranya adalah apa? Yang pertama, turut serta bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah. Kemudian mengamati jalannya pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Di tempat tinggal Dayu baru saja diadakan pemilihan ketua RW. Masyarakat sangat bersukacita atas terpilihnya ketua RW yang baru. Nah, kira-kira ada yang tahu bagaimana tata cara pemilihan ketua RW?
Tata cara pemilihan ketua RW. Yang pertama, pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Nah, kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Kemudian yang kedua, pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Nah, calon ketua RW harus mendaftarkan diri dan diseleksi oleh panitia. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Nah, dalam pemilihan tersebut harus berasaskan luberjurdir. Itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian yang keempat, pelantikan ketua RW baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Nah, ini tadi adalah tata cara dalam pemilihan ketua RW. Indonesia adalah negara demokrasi. Jika ada permasalahan warga, maka dapat diselesaikan melalui pengambilan keputusan bersama. Dalam pengambilan keputusan bersama, diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga. Nah, ini contoh peran serta dalam keputusan bersama di masyarakat. Di antaranya adalah mengikuti pemilihan ketua RT atau RW, mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW. Kemudian yang ketiga, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Jalan-jalan membeli selasih. Dibuat es adu segarnya. Ketua RW telah terpilih. Semoga hidup damai sentosa. Nah, penggunaan pantun. Nah, jadi kira-kira apa saja penggunaan pantun? Nah, penggunaan pantun diantaranya untuk mengungkapkan kegembiraan, mengungkapkan kesedihan, melakukan himbauan, juga melakukan ajakan. Ketua RW yang baru di Desa Dayu mengadakan kegiatan jalan sehat bagi warganya. Kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Nah, apa saja contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya? Nah, yang pertama diantaranya adalah mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Kemudian yang ketiga, turut serta dalam organisasi masyarakat. Nah, apa saja sikap yang perlu dikembangkan melalui interaksi dengan lingkungan sosial? Nah, sikap yang dikembangkan melalui interaksi dengan lingkungan sosial diantaranya yang pertama, toleransi terhadap berbagai perbedaan di masyarakat. Ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, menghargai perasaan orang lain, peduli terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Lingkungan yang baik akan menjadikan dirimu pribadi yang baik juga. Dalam melakukan interaksi sosialmu, sebaiknya kamu memilih lingkungan sosial yang baik. Jadi kita berusaha untuk memilih lingkungan sosial yang baik, karena lingkungan sosial yang baik itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena lingkungan yang baik akan menjadikan diri kita juga menjadi pribadi yang baik. Anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Tetap semangat untuk terus belajar. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.